Baik, terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Bincang Hari ini Sultan TV. Tentunya kami masih bersama dengan Komisioner KPID DKI Jakarta, yaitu Bapak Thomas Bambang Pamungkas. Baik, tadi Pak kita sudah membahas banyak hal sekali ya Pak, dari mulai bagaimana sih urutannya dari KPI, kemudian ke KPID, kemudian bagaimana KPI itu melakukan tugasnya, KPID juga punya tugasnya masing-masing, dan terakhir kita juga membahas tentang fungsi dari media, ada informasi, edukasi, hiburan, dan lain sebagainya. Tentunya KPID DKI Jakarta sendiri memiliki beberapa program-program ya Pak. Salah satunya di 2022 itu kayaknya banyak banget Pak programnya. Ada yang namanya Masyarakat Peduli Penyiaran. Sebetulnya itu programnya gimana Pak? Baik, ya sebelum saya bicara tentang materi program, saya menekankan kepada tugas, fungsi, dan kewenangan KPI. Okay. Ya, artinya kalau di KPI DKI Jakarta itu memiliki tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Penyiaran. Okay. Masyarakat kadang terjebak mengenai tentang tugas KPI itu ngawasi, betul, ya kan, mengawasi materi program siaran. Okay. Ya, itu memang menjadi salah satu bagian dari tugas kami. Okay. Nah, yang kedua, selain mengawasi juga menampung aspirasi masyarakat. Okay. Kadang masyarakat kan gimana sih aspirasi masyarakat? Ya, aspirasi masyarakat itu berbagai macam. Okay. Misalnya kami tidak tahu loh materi siaran itu yang baik dan benar seperti apa. Bagaimana sih caranya melakukan atau menonton siaran televisi. Nah, nanti kita terjemahkan dalam materi program kegiatan KPID. Selain yang ketiga, KPI itu juga menjaga iklim persaingan yang sehat. Ya kan? Iklim persaingan seperti apa? Jangan sampai terjadi adanya monopoli, ya kan, saling menjatuhkan. Itu tugas KPI. Yang berikutnya juga merangsang pertumbuhan industri. Karena kami saya menilai bahwa ketika kita mau bicara tentang materi siaran, kalau industrinya sehat, pasti siarannya sehat. Ya kan? Nah, ini kita selalu merangsang. Salah satunya kami selalu menjadi atau menjembatani, terutama di DKI ini. DKI ini kan banyak industri kreatif, ya kan? Apalagi di era digital. Makanya saya ingin mengajak para pelaku industri kreatif itu untuk masuk dalam suatu ekosistem penyiaran, ya kan? Ekosistem penyiaran, karena ini salah satunya untuk memenuhi harapan masyarakat mendapatkan tontonan siaran yang sebenarnya diinginkan. Nah, ini terutama untuk kalau lembaga penyiaran itu punya kewajiban 10% konten lokal. Nah, konten lokal ini sedang jadi salah satu fokus kami, membantu lembaga penyiaran untuk menyajikan konten-konten lokal. Tentunya kami nanti akan menjembatani dengan kepentingan-kepentingan, salah satu kepentingan para industri kreatif, ya kan, pemerintah atau para stakeholder, ya, yang bisa diajak berkontribusi memberikan materi konten lokal. Ini tugas, fungsi, kewenangan, kewajiban. Dan kewenangan KPI atau KPI DKI Jakarta memberikan sanksi bagi lembaga penyiaran. Ya. Sanksinya apa? Kalau lembaga penyiaran melanggar aturan yang telah ditetapkan, baik itu P3SPS atau peraturan perundang-undang lainnya. Itu kita punya kewenangan, ya kan? Juga punya kewenangan melindungi lembaga penyiaran. Dari apa? Kita mengantisipasi kalau ada lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi secara ilegal, ya kan? Nah, kita lindungi dong mereka, ya kan? Karena kita juga tidak mau lembaga penyiaran yang sudah eksistensi itu diganggu. Nah, jadi ini kita lindungi. Nah, dari tugas, fungsi, kewenangan, kewajiban kita ini kita implementasikan dalam program kegiatan. Ya, kita punya kegiatan melakukan pemantauan siaran. Ya kan? Jelas kalau di kantor kami melakukan pemantauan siaran. Yang kedua, kita juga punya program untuk mengontrol lembaga penyiaran itu sesuai dengan tracknya. Nah, dengan itu kita mengontrol, melakukan katakanlah mengevaluasi lembaga penyiaran, ya kan? Karena dengan evaluasi ini kita bisa tahu apa sih kesulitan lembaga penyiaran, ya kan? Artinya kita bisa memberikan suatu solusi. Jadi jangan dilihat KPI ini hanya seorang polisi yang sukanya menangkap atau mencobanya menegur, memberikan sanksi, bukan itu saja. Kami coba akan memberikan solusi-solusi. Karena kami sadar ketika lembaga penyiaran ini tidak bisa dilepaskan
ya kan? Kita perlu lembaga penyiaran itu kita berikan solusi-solusi supaya itu tadi kebutuhan masyarakat terpenuhi. Karena kita wakil dari masyarakat, ya. Nah ini, jadi artinya kita juga kadang untuk melakukan suatu evaluasi program atau siaran selama 1 tahun. Kemudian bagaimana masyarakat perlu kita berdayakan dengan program kegiatan literasi, ya kan? Literasi di sini adalah memberikan kemampuan, ya, untuk memahami, ya, suatu informasi. Ketika dia akan mengakses, ya, contohnya kalau masyarakat diberi kemampuan, ya, saya rasa dia bisa memilih tontonan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Karena kalau kita menonton siaran televisi itu kan tidak bisa dibatasi, ya kan? Anak, mulai dari anak, orang dewasa sampai orang tua tuh boleh menonton televisi, tidak ada yang melarang, ya kan? Kalau platform media baru tuh kan kadang bisa ada sekat-sekatnya. Karena televisi boleh kok, dia siarannya 24 jam, ya siapa yang melarang, ya kan? Maka dari itu kita literasi mereka, masyarakat. Karena kuncinya literasi itu. Literasi, kita berikan kemampuan untuk memahami teks, untuk memahami bahasa materi siaran. Ya kan nggak mungkin kan kalau materi lembaga penyiaran itu khusus untuk anak saja. Ya harapan kita seperti itu. Ya ada TV khusus untuk anak, gitu loh. Nah ini, tapi kan televisi saat ini kita masih sifatnya umum. Ya ini, jadi kita bangun literasi. Selain itu bangun literasi, nggak mungkin kalau kita hanya kegiatan literasi aja. Kita juga bangun namanya TOT, Training of Trainer. Kita mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan yang nantinya dia menyebarkan kepada masyarakat. Terutama dengan kalangan kampus, ya. Kita bermitra dengan kampus yang ada di Jakarta. Kadang kita membuat program TOT. Ayo, harapan kami di kampus itu, ya, bisa menyebarkan kepada mahasiswanya. Mahasiswanya bisa menyebarkan minimal dari orang yang terdekat. Entah dengan orang tuanya atau dengan anggota keluarganya, bisa kakak, adiknya, atau dengan orang yang disayangi lah, pacarnya lah misalnya. Kita bukan literasi di situ. Nah, dengan TOT itu, dengan kekuatan TOT kita bisa menyebarkan, ya kan? Karena kalau literasi saja tanpa dibantu dengan TOT akan kesulitan dengan TOT loh. Forum Peduli Masyarakat salah satu program kegiatan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap materi siaran. Kita membangun basis-basis kalau di wilayah DKI itu ada beberapa lokasi di wilayah Jakarta, kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Utara, Barat sampai Kepulauan Seribu kita bangun Forum Peduli Masyarakat. Gunanya apa? Masyarakat juga peduli dong, ya kan? Jadi peduli dengan materi siaran. Kalau tidak peduli, kita bisa bayangkan materi program siaran seperti apa. Karena lembaga penyiaranmu juga butuh masukan dengan masyarakat. Nah, ini. Dan kita juga punya program yang namanya MONEP. Tahun 2022, KPI DKI Jakarta mencoba membangun MONEP. MONEP itu apa? Materi siaran digital. Ya, digital ini kita perlu memberikan masukan pada pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi Informasi sebagai leader sektor untuk pelaksanaan migrasi. Nah, karena kita sebagai wakil masyarakat kita memberikan kontribusi apa? Kita melakukan riset. Seberapa siapkah masyarakat DKI pada tanggal 2 November itu akan migrasi? Ya kan? Karena untuk menjadi migrasi dari analog ke digital itu ada beberapa syarat. Satu, kesiapan masyarakat minimal 60%. Ya. Yang kedua, ketersediaan perangkat siaran namanya set-top box. Ya kan? Pasar sudah tersedia. Yang ketiga, di daerah itu sudah ada plafon untuk siaran atau frekuensi untuk digital. Yang keempat, lembaga penyiaran yang akan beralih ke siaran digital itu melakukan siaran apa? Multi. Ya kan? Nah, waktu itu DKI melakukan riset. Ya. Ternyata di bulan Juni itu sudah 58% mereka siap. Nah, maka itu memberikan masukan pemerintah. Warga DKI sudah siap. Akhirnya tanggal 2 November sepakat sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, itu buat tanggal 2 November kita katalog. Dan gejolak sih gejolak. Gejolak pasar, SDB naik gitu loh. Tapi itu kan nggak lama karena kita menghadapi Piala Dunia. Dan kita perlu bersyukur dengan ada Piala Dunia.
tingkat penonton kita itu begitu tinggi karena mereka tidak tahu merasakan siaran digital. Siaran digital itu dari segi kualitas gambar, Betul. layar televisi itu meluber, penuh, full, ya kan? screen. Ya, itu sangat luar biasa sehingga mereka sadar meskipun harus ada tambahan STB. Nah itu, nah kalau skala nasional memang perlu didorong bahwa digital itu kan hanya peralihan teknologi kok. Iya. Ya, namun peralihan teknologi itu harus dibarengi dengan diversity of content, Oke. ya kan? Makanya diversity of content itu juga harus dipikirkan, ya kan? Kita perlu bantu lembaga penyiaran, ya. Pemerintah juga harus memberikan insentif-insentif, ya. Bagaimana menumbuhkan industri kreatif supaya apa? Memperkuat diversity of content dan nanti ada diversity of ownership. Oke. Ini masih kita akui deh, diversity of content itu kita masih lemah, ya kan? Maka dari itu perlu peran serta semua stakeholder penyiaran yang punya kepentingan dengan penyiaran. Oke. Nah, program-program inilah sebenarnya kita terjemahkan dalam kegiatan-kegiatan kayak kemarin tahun 2022 itu. Ya, bagaimana kita mengenalkan ya. Jadi masyarakat DKI itu Anda punya wakil dalam bidang penyiaran yaitu KPDKI Jakarta, ya kan? Terlebih Jadi- tentang meliterasi masyarakatnya. Betul sekali. Jadi ketika mungkin baik dari sekolah-sekolah atau kampus, kalau Anda ingin literasi, jangan segan-segan menghubungi kami untuk membangun konsep literasi itu seperti apa. Oke. Ya, selama ini mitra kita di kampus, ya kampus terutama kampus perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu komunikasi. Betul. Kita dorong mata kuliah literasi atau materi literasi itu harus bisa masuk dalam kurikulumnya perguruan tinggi, ya kan? Jangan dihapuskan. Harus masuk karena apa? Kampus itu sebagai agen perubahan, Betul. ya kan? Gimana merubah? Ya melalui kampus itu dia bisa menyebarkan mahasiswanya, dosennya melakukan perubahan. Apalagi di kampus itu mengenal drama perguruan tinggi bagi para dosennya. Satu mengajar, riset, dan pengabdian masyarakat. Dengan dari literasi itu kita terbantu dengan kampus-kampus untuk membangun literasi. Baik. Ya kan, apalagi nanti pemilu. Oke. Pemilu itu kalau Itu kita kan, ya berarti bicara memang harus ada literasi yang tinggi nih. Karena kita menghadapi 2024 pemilu, di beberapa tahun ke belakang pemilu itu kan sangat crowded sekali, Pak. Banyak sekali informasi-informasi hoax yang mau masuk. Kemudian kan itu dalam memeranginya pertamanya harus adalah pendidikan literasinya. betul sekali. Kalau nanti dalam kita tahun politik kata orang ya, tahun 2023, 2020 itu tahun politik ya. Ya kita akui juga masa pemilu itu nanti tentunya berbagai informasi itu banyak sekali. Betul. Di era media baru ini masyarakat itu selain sebagai penerima pesan juga bisa mengirim pesan, Ya. ya kan? Apalagi dengan platform media. Makanya ada yang namanya tsunami informasi. Betul sekali. Kita diakui tsunami. Nah, yang kita jaga adalah lembaga penyiaran. Jangan sampai lembaga penyiaran juga menyebarkan informasi-informasi yang disinformasi ini. Oke. Ya kan? Maka dari itu kita juga mengedukasi sumbernya dulu. Nah, sumbernya bisa misalnya partai politik, para peserta pemilu, ya. Itu kita edukasi. Oke. Ini loh yang boleh dan tidak boleh. Oke. Ya kan? Karena apa? Karena mereka tidak tahu. Kalau mereka tidak dikasih tahu melanggar ya, mungkin kita prihatin. Tapi kalau kita sudah kasih tahu mesti melanggar, nah ini yang perlu gitu. Jadi kita perlu memberitahukan, meliterasi semua, ya baik partai politik, baik para peserta kan ada DPD ini ya. Kita edukasi dan masyarakat juga edukasi. Oke. Juga televisi kita edukasikan bagaimana posisi lembaga penyiaran dalam pemilu karena di P3 itu ya pedoman perilaku penyiaran. Oke. Kita melihat bagaimana perilaku lembaga penyiaran itu setidaknya harus netral. Oke. Ya, tidak boleh dong berpihak, Oke. ya kan? Berpihak dengan kelompok A, kelompok B jangan Media gitu itu karena harus netral ya, harus Pak? netral karena dia menggunakan dana publik. Oke. Gitu loh. Nah, P3 ini harus kita sadarkan lembaga penyiaran. Sedangkan SPS standar program siaran harus diberikan standar program siaran seperti ini. Oke. Sama nanti ketika kita melakukan literasi itu, selain pada lembaga penyiaran, pada sumber-sumber itu, ini loh kalau kalian ingin melakukan kampanye, menyebarkan informasi, kita kasih standar program siarannya seperti ini. Oke. Nah ini kita melakukan sosialisasi kepada
minimal kepada peserta pengikut pemilu. Oke. Supaya apa? Mereka juga paham. Oke. Jangan hanya menyebar hoak atau melakukan disinformasi supaya masyarakat tidak dirugikan. Oke. Ingat, masyarakat itu punya hak Oke. mendapatkan informasi yang baik dan informasi yang benar. Oke. Yang baik ini informasi sesuai dengan apa yang dia butuhkan dan informasi yang benar itu tidak mengandung hoak. Oke. Itu hak masyarakat. Hak warga negara dijamin dengan konstitusi. Itu, Mbak Al. Karena kan isunya beredar bahwa saat ini TikTok digadang-gadang akan menjadi satu platform yang akan menampung banyak informasi terkait politik 2024. Kemudian kan banyak sekali tayangan-tayangan di TikTok yang akhirnya viral. Kemudian sebetulnya mungkin yang tadi kita sudah bahas bahwa orang-orang yang sudah terliterasi dengan baik akan dapat memilih sendiri mana tayangan yang memang baik untuk dia, mana yang belum baik untuk dia. Cuma sayangnya adalah bahwa literasi di Indonesia ini kan masih belum merata, dari segi pendidikan belum merata. Maka sangat disayangkan sekali ketika tayangan-tayangan yang sebetulnya menurut orang-orang yang sudah terliterasi dengan baik itu tidak patut ditayangkan, justru malah diberikan panggung. Kayak kemarin hal-hal yang lagi viral di TikTok, kemudian diberikan ruang di televisi. Itu bagaimana Pak sebetulnya? Jadi gini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi itu juga merangsang pertumbuhan media. Oke. Media itu banyak melakukan sebuah transformasi, ya, mengembangkan plafon-plafon media. Nah, sekarang memang kita sadar bahwa tadi sudah dibilang oleh Mbak Al, bahwa kita tuh kena tsunami informasi. Yeah. Munculnya media baru itu mendatangkan platform media baru juga. Contohnya TikTok, nanti juga ada YouTube dan sebagainya. Ya, itu perlu bijak kita melihat, terutama lembaga penyiaran. Ya. Kami selalu menghimbau lembaga penyiaran bahwa mereka tahu kok, ya, aturan-aturan mana yang boleh dan tidak boleh. Hanya kita selalu menghimbau, ya kan, menghimbau untuk benar-benar menghadirkan materi program materi siaran itu yang mengedukasi, ya kan, dan juga menghadirkan bukan hanya menitik beratkan pada mengeksploitasi. Ya itu, makanya kami juga sedang menggodok materi P3 SPS untuk melakukan revisi. Apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat? Apa yang diinginkan oleh industri? Apa yang diinginkan dengan regulasi? Karena P3 SPS ini kan dibangun, ditetapkan bukan hanya produk KPI semata. Tapi KPI juga melibatkan berbagai stakeholder penyiaran. Karena penyiaran ini kan milik bersama. KPI ini kan buah reformasi, ya kan? Artinya kalau lembaga penyiaran tidak diawasi, akan menjadi liberalisasi nanti, ya kan? Demokratisasi penyiaran tidak jalan. Makanya muncullah ke KPI yang namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Tugasnya adalah salah satunya mengontrol lembaga penyiaran. Demokratisasi itu, ya, salah satunya bagian dari sebuah demokrasi untuk mengawasi pihak-pihak yang cenderung akan melakukan kekuasaan. Nah, ini konteksnya. Jadi kita harus bijak lembaga penyiaran dalam menyajikan materi siaran, ya kan? Maka dari itu tugas KPI juga bagaimana mengembangkan industri siarannya, ya kan? Kalau industri siarannya tumbuh berkembang, industri kreatifnya masuk ke dalam platform media penyiaran, saya rasa masyarakat tidak perlu khawatir, ya kan? Ini yang perlu ditegakkan. Oleh sebab itu, di kesempatan yang sama ini juga saya meminta dengan sangat, ayo kita bangun isi siaran ini yang mencerdaskan, yang menghibur, ya kan, supaya hak masyarakat tidak terabaikan, gitu. Baik. Tadi kita juga sudah banyak sekali membahas hal-hal yang memang sebetulnya itu menjadi poin penting ya Pak. Salah satunya adalah kita bebas berkreasi di media bagaimanapun, tapi yang penting adalah yang namanya pendidikan itu tidak boleh ditinggalkan Pak ya. Ya. Bagaimana dengan closing statement ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Al. Dalam kesempatan ini kami mengajak masyarakat, ya, khusus DKI Jakarta, ayo kita awasi bersama lembaga penyiaran. Dan jangan ragu melaporkan, menginformasikan pada KPI DKI Jakarta. Warga masyarakat DKI Jakarta, Anda punya wakilnya yang namanya KPI DKI Jakarta, yang kantornya ada di Gedung Geraha Spiritual Mental, ya, Jalan Awaludin nomor 1, ya. Yang satu gedung dengan, kalau dikenal dengan gedung basis. Itu satu. Yang kedua, kehadiran KPI DKI Jakarta ini adalah wakil dari masyarakat. Selain memiliki tugas melakukan pengawasan
kami juga memiliki tugas yang lainnya, salah satunya menumbuhkan industri, ya, mengembangkan industri, menjaga iklim persaingan yang tidak sehat, ya, dan kami mengajak para industri kreatif yang ada di wilayah Jakarta itu untuk masuk dalam ekosistem penyiaran, karena ini untuk salah satu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap diversity of content, variasi kontennya lebih beragam, ya tentunya ini. Dan pemerintah juga harus memberikan insentif, ya, kepada lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran berbasis komunitas, ya, karena dengan adanya komunitas ini juga bisa membantu meminimalisir tentang hoax, apalagi tahun politik. Saya rasa itu apa yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Jangan segan-segan untuk menginformasikan ketika Anda mendapati materi siaran yang sekiranya tidak berkenan atau melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Saya rasa itu aja, Mbak. Baik pemirsa, tak terasa kita sudah menemani Anda selama 30 menit lebih dengan informasi yang begitu informatif, edukatif, juga salah satu hal penting yang perlu kita ketahui dari bagaimana wewenang tugas dari KPI dan KPID. Tentu pemirsa juga bisa mengajukan ada beberapa aduan mungkin ya Pak ya, kalau misalkan melihat ada tayangan yang sekiranya tidak sesuai dan harus mendapatkan teguran dari KPI, itu bisa sekali dilaporkan kepada KPI ataupun KPID. Baik pemirsa, sebelum kami pamit undur diri, kami kembali untuk selalu mengikuti seluruh sosial media Sultan TV. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe. Saya Hairunisa Arab bersama tim yang bertugas hari ini, pamit mau undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.